Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki ibadah pada hari ini, Minggu 9 Februari 2024 dengan tema Tebarkan Jalamu. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda dan firman-Mu. Urapi dan berkatilah hati kami, agar kami dengan penuh sukacita menyambut sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul Penjala ikan menjadi penjala manusia.
Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Lukas 5 ayat 1-11 ini menceritakan peristiwa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus, khususnya yaitu Simon Petrus, ketika mereka menjala ikan. Cerita ini diawali dengan Tuhan Yesus yang mengajar orang banyak dari perahu Simon. Dan yang menarik, meskipun mereka baru saja mengalami kegagalan menangkap ikan semalaman, Tuhan Yesus meminta mereka untuk kembali melaut dan menebarkan jala. Perintah ini barangkali tampak tidak masuk akal. Namun Simon Petrus menunjukkan imannya dengan taat berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ketaatan ini berbuah berlimpah. Jala mereka penuh dengan ikan hingga hampir koyak dan membutuhkan bantuan perahu dari lainnya. Nah, peristiwa ini memiliki makna yang lebih dalam
dari sekedar penangkapan ikan yang berhasil. Apa maknanya? Ini merupakan gambaran tentang panggilan dan kuasa Tuhan Yesus. Panggilan untuk iman bahwa Tuhan Yesus meminta para murid untuk bertindak berdasarkan iman, bukan logika. Ketaatan mereka, walaupun di awal itu ragu-ragu, sangsi, tetapi berbuah berkat yang melimpah. Ketaatan mereka dijadikan dasar dan kuasa Tuhan Yesus atas alam yang menyatakan mujizat menunjukkan kuasa Yesus atas ciptaan. Panggilan bagi murid-murid, peristiwa ini menjadi titik balik penting. Simon Petrus dan para murid lainnya takjub dan takut akan kuasa Tuhan Yesus. Hal ini menjadi dasar pemanggilan mereka untuk menjadi penjala manusia. Jemaat yang terkasih, dengan demikian perikop kita dalam Lukas 5 ini tidak hanya menceritakan tentang perahu penuh ikan, tetapi juga tentang iman, tentang kuasa Yesus, dan awal mula panggilan para murid untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sejatinya saat ini kita diajak untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menanggapi dan merespon kemuliaan-Nya? Bagaimana kita menunjukkan rasa syukur dan pengharapan kita kepada-Nya? Bagaimana kita menerima kabar gembira tentang keselamatan melalui Yesus Kristus? Bagaimana kita menanggapi panggilannya untuk mengikuti Dia? Dengan memahami dan merenungkan bacaan-bacaan kita saat ini, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan hidup dalam ketaatan dan kelimpahan berkat-Nya. Jemaat yang terkasih, marilah kita perteguh iman kita mengikut-Nya dengan sepenuh hati. Mari kita menebarkan jalan dalam kehidupan dan menyaksikan bagaimana Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada umat yang menebarkan jala pengharapan dan jala kehidupan. Mari saudara-saudara mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan akan memberi kekuatan untuk melewati segala rintangan dalam kehidupan kita, sehingga orang beriman dapat terus memiliki pengharapan. Menebarkan jala kehidupan itu nyata dalam hidup sehari-hari dan dapat dilakukan oleh siapapun. Mari mewujud nyatakan panggilan menebarkan semangat pengharapan dan kehidupan yang kita mulai dari diri sendiri dengan cinta kasih yang besar. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Saat teduh selesai. Mari mengungkapkan pengakuan iman rasuli, iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, lingkupilah berkat dan anugerah atas kehidupan kami. Kehidupan kami hari demi hari, hari yang kami lalui. Tuhan berkati keluarga kami, dari para orang tua, para orang dewasa yang bekerja, dan segenap anak-anak. Berkatilah mereka, lingkupilah rahmat, lingkupilah tuntunan, agar dapat menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Kami juga berdoa untuk karya dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui alat pewarta di bumi, sebagaimana sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, gereja-gereja dan persekutuan dimanapun berada. Berkatilah mereka. Ya Tuhan, kami saat ini tetap menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin kami, dalam menentukan kebijakan, biarlah kebijakan dan keputusan yang terbaik yang membawa rakyat Indonesia menuju kenyamanan dan kesejahteraan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyatakan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.